Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga kaum muslimin ya. Ustadz Dr. Khalid Basalamah, akhirnya beliau membuat video penjelasan tentang pemanggilan beliau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Setelah kemarin kami mengangkat video yang akhirnya Ustadz Khalid angkat suara ya. Itu timnya Ustadz Khalid yang menyampaikan bahwa benar Ustadz Khalid Basalamah dipanggil oleh KPK ya, tapi dipanggilnya beliau bukan pada posisi beliau ini menjadi terduga pelaku kasus korupsi, apalagi tersangka kasus korupsi ya. Dan pernyataan tim dari Ustadz Khalid Basalamah itu disampaikan oleh Heri Pras ya, karena Heri Pras langsung menghubungi tim dari Ustadz Khalid Basalamah ya. Dan kali ini ada video langsung dari Ustadz Khalid Basalamah sendiri kaum muslimin ya. Penjelasan beliau tentang pemanggilan beliau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Kita simak videonya. Jadi di sini pertanyaan pertama itu, Ustadz, belakangan itu sempat ramai narasi pemberitaan di media dan tentang antum. Jadi banyak media yang membuat tajuk di berita dengan judul KPK periksa Ustadz Khalid Basalamah. Dan ini membuat pertanyaan bagi kami sebagai tim dan juga mungkin para jamaah yang ada di Indonesia. Dan mungkin menimbulkan beberapa persepsi dan juga kesalahpahaman, Ustadz. Mungkin bagaimana tanggapan antum terhadap pemberitaan seperti ini, dan mungkin apa pesan antum kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyikapi sebuah informasi yang beredar, Ustadz. Konsep dasar ahli sunnah wal jamaah, teman-teman sekalian, dan antum duduk di majelis ilmu seperti ini belajar tentang konsep ahli sunnah wal jamaah, yaitu kita taat pada wali amr, taat pada pemerintah. Landasan hukumnya adalah surah An-Nisa ayat 59. Ya alladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah pada Rasul, dan taatlah pada pemerintah kalian. Itu yang kami pegangi. Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dan itu adalah kewajiban untuk saya datang gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka, teman-teman sekalian. Ya. Kalau tersangka bukan begitu modelnya. Antum sudah tahu pakai baju apa di KPK kan? Kalau tersangka, saya nggak ada foto di situ, saya nggak ada statement di situ. Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh, apalagi konsep kita patuh pada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan, sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya, jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini, saya tidak ada hubungannya. Saya salah satu praktisi di lapangan yang kebetulan Allah amanahkan travel juga melaksanakan ibadah haji. Jadi teman-teman di sana membutuhkan informasi itu. Saya waktu diundang saya tanya ya, kepada penyidiknya, saya ini tersangka. Oh enggak, bukan Ustaz. Bukan. Kami hanya datang untuk Ustaz diundang untuk kita tanya-tanya. Ya, mungkin ada yang butuh disampaikan persaksian atau apa yang diketahui tentang masalah haji dan kuotanya. Oke, kami dukung apapun itu sifatnya, kan gitu. Sebagai warga negara yang baik, kita harus dukung program-program pemerintah, kan gitu. Kita dukung apapun sifatnya, apa yang bisa saya bantu silakan saya sampaikan. Makanya kan statement yang benar itu adalah memang kami membantu para penyelidik itu untuk menyampaikan. Dan bukan cuma saya, banyak orang yang diundang gitu ya. Cuma mungkin Allahu alam kenapa nama Khalid Basalamah ini kalau sudah naik di media luar biasa seperti gula dan madu gitu ya. Terjual sekali itu. Sudah ada yang buat karikatur seperti saya sudah diborgol, ada yang ini dan itu. Ya ini kebodohan gitu ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Satu sisi juga teman-teman sekalian, kita ini satu negara, satu bangsa. Kita ini kayak bersaudara, ya. Sehatnya satu rumah tangga itu di saat orang tua berhasil membina anak-anaknya, saudara dengan saudaranya saling sayang dan menghormati. Kan harusnya begitu. Kita kan harus saling menyayangi, sama-sama warga negara gitu ya. Kita itu bentuknya adalah kalau ada program-program yang baik, teman kita, saudara kita sebangsa negara, terlepas daripada seagama, sebangsa aja gitu kan. Karena kita memang Bhinneka Tunggal Ika. Oke, apapun yang positif kita dukung. Kalau ada sesuatu yang salah kita ingatkan dan kita luruskan. Saya yakin KPK dibentuk memang untuk tujuan yang baik untuk negara kita. Kita berikan dukungan. Ya. Kalau ada informasi yang butuh kita ditanyakan, sampaikan. Gitu ya. Saya tidak, alhamdulillah, waktu diundang tidak menolak. Karena apa yang mesti dikhawatirkan? Tidak ada kesalahan. Gitu ya. Saya tidak berbuat apa-apa gitu. Kecuali saya memang terlibat di pemerintahan, kemudian memang pernah ya ada tanda tangan palsu atau apa, Allahu alam. Tapi ini alhamdulillah tidak pernah.
Saya di kantor sendiri, di usaha sendiri, ya semua itu juga bergerak alhamdulillah dengan rezeki yang halal, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Jadi saya mengajak teman-teman sekalian, kita ini lebih dewasa dalam menanggapi masalah ini. Dan saya sekaligus juga mengingatkan teman-teman di media, kita lebih baik profesional. Ya. Jangan hanya yang penting tanda kutip terjual beritanya. Sehingga mengangkat judul-judul yang menggelitik supaya orang mau baca. Akhirnya banyak yang nonton, ini gak benar. Itu gak profesional namanya. Harusnya tulis yang benar apa adanya gitu ya. Supaya nanti informasi yang sampai ke masyarakat itu bentuknya edukasi dan informasi yang benar. Nah itu yang benar. Kalau hanya provokatif untuk apa gitu kan. Supaya sesama warga negara saling menyerang. Ini rapuh sekali kalau ada orang dari negara lain mau masuk ke negara kita kondisi begini, ini rapuh sekali. Karena mudah sekali kita provokasikan satu sama yang lain ya. Sama warga negara. Itu terjadi waktu Belanda dulu masuk menjajah kita. Karena mudah sekali kita diprovokasi. Kita harusnya kokoh, kita kuat dalam masalah seperti ini. Jadi ingat, setiap ada informasi teman-teman sekalian sampai, Allah sudah sebutkan dalam surah Al-Hujurat. Ya alladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang beriman, kalau datang informasi simpang siur, belum kalian tahu kejelasannya, apalagi dari seorang yang fasik, nggak jelas gitu ya, maka jangan buru-buru diterima, jangan buru-buru disebarkan. Itu perkataan Ibnu Katsir 700 tahun yang lalu. Pada saat menafsirkan surah Al-Hujurat ayat 6. Lalu Allah mengatakan agar jangan sampai kalian menimpahkan satu musibah kepada satu kaum yang membuat kalian dan mereka juga menyesal. Kan gitu. Jadi teman-teman tidak usah terlalu mudah terpengaruh dengan media. Saya udah kenyang hadapin begini sebenarnya. Ya. Ada sedikit masalah apa, pokoknya kalau sudah hadap bahasa lama cuat, langsung jadi masalah. Ada banyak ikhwan, Ustaz, kenapa Ustaz tidak klarifikasi? Apa yang mau diklarifikasi? Untuk apa habis-habisin waktu dan umur untuk itu? Gitu. Untuk tidak melanggar gitu kan. Kita tidak melanggar untuk apa? Tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Ya seperti itu. Oke, Masya Allah. Semoga Allah menjaga antum dan juga kita semua dari fitnah insya Allah. Ya kaum muslimin, ini penjelasan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah langsung kaum muslimin. Ya, bukan melalui perantara tim dari Ustadz Khalid Basalamah. Ya. Dan jawabannya sangat luar biasa. Jawabannya sangat luar biasa kaum muslimin. Ya. Yang pertama, beliau menyatakan bahwa beliau warga negara Indonesia yang baik. Ini ngena banget ya untuk orang-orang yang selama ini berkoar-koar NKRI harga mati. Kalau ditanya siapa kita? Banser NU. NKRI harga mati. Pancasila jaya. Indonesia milik kita. Kalau suruh teriak-teriak NKRI harga mati luar biasa ya. Tapi bandingkan dengan Ustadz Khalid Basalamah ya, mana yang lebih NKRI? Ya, panglima mereka apa Ustadz Khalid Basalamah? Kalau Ustadz Khalid Basalamah jelas beliau mengatakan ya saya sebagai warga negara yang baik dipanggil oleh pemerintah ya saya datang ya. Bukan seperti yang terduga sebagai pelaku kasus korupsi. Ya, dia sudah dipanggil 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak pernah datang. Alasannya macam-macam. Ya, yang safari ke luar negeri, yang menggantikan Presiden Jokowi, ya, sampai masa habis jabatannya nggak pulang-pulang juga. Mana NKRI harga matinya? Ya. Kalau memang NKRI harga mati, seharusnya ketika ada urusan yang menyangkut keberlangsungan NKRI, untuk kemaslahatan NKRI, untuk perbaikan NKRI, seharusnya paling depan. Paling depan. Ya, ini orang yang selama ini dituduh nggak NKRI, nggak nasionalis. Justru ketika dipanggil pemerintah, ya pemerintah mau bekerja sama, langsung datang. Nggak ini, nggak itu. Ya. Bahkan beliau sudah menjelaskan tadi ya, beliau sudah menanyakan ke KPK, apakah saya ini tersangka? Bukan Ustadz, bukan. Ya, kami hanya ingin menggali informasi saja, hanya ingin meminta ya keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan tentang pengelolaan ibadah haji. Jadi jelas ya, meskipun beliau sendiri ya sempat khawatir ya, kalau kita menyimak video tadi, ya, apa ada tanda tangan yang palsu atau apa, ya, insya Allah nggak ada kata beliau. Ya. Jadi wajar ya kalau ada orang yang membaca berita kemudian memiliki persepsi yang macam-macam, ya. Ya karena Ustadz Khalid Basalamah sendiri ketika dipanggil oleh KPK juga memiliki persepsi apakah saya ini tersangka, apakah saya ini ada terlibat ya hal-hal yang tidak benar,
Apakah ada tanda tangan palsu, tanda tangan yang nggak beres ya. Ustadz Khalid Basalamah sendiri ya bertanya-tanya sampai ke arah sana. Apalagi yang membaca berita yang judulnya ya bermacam-macam ya. Jadi wajar kalau kemudian orang memiliki persepsi dan sebagainya. Hanya saja disayangkan ada orang-orang yang sampai kemudian ya seperti disebutkan oleh Ustadz Khalid Basalamah sampai membuat meme Ustadz Khalid Basalamah pakai seragam ya, tahanan dan sebagainya, ya itu ya keterlaluan ya. Kalau hanya sekedar bertanya-tanya, ya itu hal yang wajar lah ya. Ada apa Ustadz dipanggil oleh KPK? Apakah Ustadz ini terduga pelaku atau seperti apa ya? Wajar kalau orang bertanya-tanya. Tapi kalau sampai membuat gambar Ustadz Khalid jadi tahanan itu sangat luar biasa ya. Dan memang ya dipanggilnya Ustadz Khalid Basalamah oleh KPK itu juga ya memancing banyak persepsi memang ya. Meskipun ada yang janggal juga ya. Kenapa kok Ustadz Khalid Basalamah yang dipanggil sementara yang terduga sebagai pelaku saja ya, ini belum ada kabar bahwa yang bersangkutan dipanggil lagi ya, Pak Yakut ya. Pak Yakut belum ada kabar KPK memanggil Pak Yakut ya. Tapi tiba-tiba muncul kabar Ustadz Khalid yang dipanggil. Nah ini ya, agak janggal sebenarnya. Tapi ketika mendapatkan penjelasan, ya, termasuk yang pertama penjelasan dari channel Harry Pras bahwa dipanggilnya Ustadz Khalid itu bukan sebagai terduga atau tersangka, ya, tapi sebagai saksi ahli, maka hilanglah ya pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Ya. Akhirnya jelas, oh ternyata Ustadz Khalid Basalamah ini memang diajak kerjasama oleh KPK, diajak kerjasama oleh negara. Ilmu pengetahuan dari Ustadz Khalid Basalamah itu dimanfaatkan oleh negara. Artinya Ustadz Khalid ini orang yang memiliki ya peran yang baik untuk perbaikan yang ada di negara kita. Ya. Jadi ya salutlah untuk Ustadz Khalid Basalamah ya. Padahal seandainya beliau menolak panggilan KPK pun juga nggak ada masalah ya. Karena ya nggak ada hubungan sama sekali. Ya beliau sampaikan, beliau pegawai pemerintah bukan. Ya pegawai Kementerian Agama bukan. Mantan Menteri Agama juga bukan. Jadi nggak ada urusannya dengan kasus-kasus yang seperti itu. Ya tapi karena beliau menyadari beliau warga negara Indonesia yang baik, ya negara membutuhkan, ya beliau memenuhi undangan dari pemerintah. Ya jadi ini NKRI banget kaum muslimin ya. Kalau dibandingkan dengan yang koar-koar NKRI harga mati itu yang nggak ada apa-apanya ya. Ya ini saja kaum muslimin, mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.